Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Mumus dengan NIM 2509109111785. Saya mahasiswa PPG PAI dalam jabatan LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi puasa sunnah. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabrak, panrak, gaprak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa, sebelum belajar dimulai, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dan berdoa bersama. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Fatah ya Alim. Allahumma alhimni rusydi wa ailni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Baik, anak-anak Bapak semuanya, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan diawali berdoa, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup kita dari dunia sampai akhirat. Selanjutnya, Bapak akan mengecek dulu kehadiran anak-anak semuanya ya. Yang Bapak panggil, ucapkan alhamdulillah hadir dan mengangkat tangan sebelah kanan. Yang pertama, Anissa Humaira Rahma. Hadir. Keisa Nur Rohmah. Nabila. Nafiza. Nur Akila. Raina. Rifki. Rizki Abdul Aziz. Sandi Rifki. Sania. Siti Nur Hasanah. Ulti Wildan. Alhamdulillah ya, hadir semuanya anak-anak. Bagaimana? Sudah siap belajar pada hari ini? Semangat semuanya? Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kita dibuka ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sekarang membaca Al-Quran juz amma surah Ad-Duha bersama-sama. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fa'addis. Shadaqallahul azim. Yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya yang Bapak banggakan, sekarang silahkan bagaimana perasaan hari ini. Coba ke depan seseorang, ayo Sandi sini, ayo ke depan. Bapak akan menanyakan, bagaimana Sandi perasaan hari ini? Sangat bahagia, tepuk tangan. Ya, bagus. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya, silakan ke depan. Siapa? Ayo acungkan tangan. Ayo acungkan tangan semuanya. Ayo. Ya, Wildan sini. Ya. Ayo, Bapak akan tanya bagaimana perasaan Wildan pada hari ini untuk pembelajaran hari ini? Bahagia. Bahagia. Ayo. Seorang lagi, Ulpi. Ayo depan. Ya. Ayo berani ke depan. Ulpi, bagaimana pada hari ini? Senang. Sangat senang sekali. Tepuk tangan. Ya. Selanjutnya yaitu mengingat keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas kita? Menghormati ukuran teman. Kemudian apa lagi? Jujur. Apa lagi? Bertanggung jawab. Apa lagi? Kerjasama. Kerjasama. Ya. Apa lagi? Disiplin. Disiplin. Kemudian apa lagi? Kebersihan. Kebersihan di mana? Menjaga kebersihan kelas, lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya Bapak sudah menjelaskan pada pertemuan kemarin, ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Nabi Muhammad hijrah? Dari Makkah. Kemana Nabi Muhammad hijrah? Kemana? Ke Madinah. Siapa sahabat Nabi yang mendampingi Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah? Siapa? Abu Bakar. Kemudian di mana Nabi bersembunyi waktu hijrah? Di gua apa? Di gua apa? Di gua Sur. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang speaking dulu ya. Coba tepuk semangat. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, alhamdulillah anak-anak Bapak sangat antusias sekali di pelajaran. Nah, selanjutnya, apakah Ananda pernah berpuasa selain puasa Ramadan? Puasa apa? Puasa apa saja yang Ananda ketahui selain puasa Ramadan? Puasa Senin Kemis, kemudian Arafah, apalagi? Syawal, apalagi? Betul, ayam mulbid. Apakah Ananda pernah
mendengar penjelasan tentang puasa sunnah? Apa puasa sunnah itu? Ya, puasa yang dianjurkan tetapi tidak diwajibkan. Andaikan kita melaksanakannya, kita mendapat pahala dari Allah. Tujuan pembelajaran pada hari ini apa? Kita baca sama-sama. Memahami puasa sunnah. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya apa saja? Coba baca. 1. Menjelaskan pengertian puasa sunnah. Kemudian mengidentifikasi jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Nomor 3, menjelaskan ketentuan puasa sunnah. Yang keempat, menjelaskan hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, dan nantinya adik-adik semuanya, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, bisa memahami yang 4 ini. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan perwakilan 4 orang ke depan. Ayo langsung perwakilan 4 orang ke depan. Ayo 4 orang, Sandi, Acep, siapa lagi? Ayo Raina. Ayo 5 orang boleh, 5 orang. Ayo 5 orang boleh. Ya, boleh 5 orang. So, 1 lagi ya ke depan. Ya, lihat. Banyak. Nah, ke situ lihat. Nah, ke depan lihat. Perhatikan. Ya. Lihat kuis pada pertemuan ini. Coba, Sandi mau nomor berapa? Nomor 1, silakan ya. Disimak baik-baik, boleh ke depan. Situ, coba. Ya. Lihat nomor 1, apa pertanyaannya? Silakan dibaca dan disimak. Yang setuju jawabannya silakan angkat tangan. Nomor 1 apa? Apa hikmah utama dari pelaksanaan puasa sunnah? Mana jawabannya? Cung yang semangat sepakat dengan D? Ya, coba lihat benar apa tidak jawabannya D? Coba. Wah, betul. Ya. Dan nomor 2. Silahkan. Siapa? Acep. Nomor 2. Coba lihat. Baca dulu soalnya. Mana di antara berikut yang merupakan syarat sah puasa sunnah? Jawabannya adalah C. Cung yang sepakat. Ya, coba lihat benar apa tidak? Jawabannya C. Betul, ya. Pintar-pintar anak Bapak ya. Nomor berapa? Ya, nomor berapa? Ya, nomor 3. Coba lihat nomor 3 apa pertanyaannya? Di antara berikut yang merupakan contoh puasa sunnah. Jawabannya A. Setuju tidak? Cung yang setuju. Coba A. Betul tidak? Wah, betul. Selanjutnya, ayo. Nomor berapa? Nomor 4. Silakan di depan. Ayo, lihat nomor 4. Baca ya. Baca soal nomor 4. Puasa Ayyamul Bid dilakukan pada tanggal berapa setiap hari Hijriah? Jawabannya B. Siapa yang setuju? Coba pilih, betul apa tidak? Tanggal 13, 14, 15? Betul, ya. Siapa lagi? Ya, 1 orang lagi. Nomor berapa? Terakhir ya. Nomor 5. Coba simak baik-baik. Ayo. Apa yang dimaksud dengan puasa sunnah? Ayo, jawabannya mana? Jawabannya adalah? Coba B ya. B. Ya, B coba. Betul, tepuk tangan. Ya, silakan anak-anak semuanya duduk kembali ke tempat masing-masing ya. Tepuk tangan untuk teman kita yang sudah mau ke depan semuanya. Setelah kita melakukan pretest, kita akan mendengarkan video tentang penjelasan puasa sunnah. Apa-apa saja puasa sunnah itu, kita dengarkan videonya bersama-sama. Mohon fokus anak-anak semuanya. Ya, silakan disimak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak, diperhatikan. Bagaimana Nah, nanti semoga akan ada pertanyaan setelah ini. Dan nanti ada tugas di KPD masing-masing, di kelompoknya masing-masing. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah amalan yang dapat melengkapi kekurangan amalan wajib. Selagi itu, puasa sunnah dapat meningkatkan derajat seseorang menjadi wali Allah yang terdepan. Lewat amalan sunnah inilah seseorang akan mudah mendapatkan cinta Allah. Puasa sunnah merupakan salah satu amalan sunnah yang dapat melengkapi kekurangan amalan puasa wajib. Selain itu, puasa sunnah dapat meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Lewat amalan sunnah ini, seseorang akan mudah mendapatkan cinta Allah. Selanjutnya, ketentuan puasa sunnah. Ketentuan puasa sunnah. Boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar hingga sebelum waktu sholat subuh. Silakan diperhatikan, disimak, silakan disimak. Selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan pilihan bagi seseorang ketika ia ingin memulainya. Begitu pula ketika ia Akan disimak, diperhatikan, nanti akan ada tugas kelompok. Syarat wajib puasa: beragama Islam, berakal sehat, balik, suci dari hadas besar bagi para perempuan, haid, nifas, dan lain-lain. Mampu berpuasa. Macam-macam puasa sunnah dan keutamaannya. Puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa yang dikerjakan selama 6 hari di bulan Syawal setelah tanggal 1 Syawal. Niat puasa Syawal yaitu nawaitu shoma ghadin an sittatin min Syawal sunnata lillahi ta'ala. Puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa yang dilakukan pada hari Asyura, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Niat puasa Asyura yaitu nawaitu shoma Asyura sunnata lillahi ta'ala. Puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Puasa Arafah pahalanya sangat besar, yakni dapat menghapus dosa-dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Niat puasa Arafah yaitu akan tetapi pada tanggal 13 Zulhijjah tidak boleh berpuasa karena termasuk hari tasyrik. Haram berpuasa. Nawaitu soma ayyamil bidi sunnata lillahi ta'ala. Puasa Daud. Puasa Daud. Puasa Daud adalah puasanya Nabi Daud, yakni puasa yang dilakukan secara selang-seling setiap harinya. Niat puasa Daud. Perhatikan, ayo perhatikan niat puasa Daud nih. Sunnata Lillahi ta'ala. Keutamaan berpuasa: akan disediakan pintu surga Ar-Rayyan. Puasa akan menjadi syafaat di hari akhir. Puasa menjadi perisai dari api neraka. Puasa adalah amal yang khusus untuk Allah. Ampunan dan pahala yang sangat besar bagi orang yang berpuasa karena berpuasa melatih diri untuk bersikap sabar. Puasa dapat menghapuskan dosa, dijauhkan dari api neraka. Hikmah menjalankan puasa: melatih kesabaran, menjauhkan diri dari sifat sombong dan angkuh, melatih kejujuran, melatih kepedulian seseorang terhadap orang lain, meningkatkan rasa syukur pada diri seseorang, mempererat silaturahmi, meningkatkan kesehatan tubuh, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, anak-anak, itu tadi fikih materi puasa sunnah. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya barusan sudah menonton video ya. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apa judul video yang kalian tonton? Apa? Tentang puasa sunnah. Apa saja yang Anda lihat dalam video ini? Niat puasa. Apalagi tentang puasa Senin dan Kamis. Kemudian tentang puasa Ayyamul Bid. Apa Ayyamul Bid itu? Tanggal 13, 14, dan 15. Apa saja informasi bermanfaat yang dapat Anda terima dari video ini? Ya Pak? Bisa tahu tentang puasa, bisa tahu niat puasa, dan bisa memahami puasa Asyura. Asyura itu tanggal 10 bulan
Muharram. Bagaimana perasaan Anda setelah menonton video ini? Menambah ilmu? Menambah wawasan? Menambah ilmu yang bermanfaat? Yuk, selanjutnya. Nah, di sini barusan tentang jenis waktu pelaksanaan, kemudian hikmah dan keutamaan puasa, makna puasa sunnah, ketentuan puasa sunnah. Ada kasus dari video tersebut yang kalian harus pecahkan nanti di diskusi. Coba baca sama-sama. Sandi adalah pendatang baru di SD Negeri Cendikia. Mengikuti orang tuanya yang kembali ke kampung halaman. Di SD Negeri Ceria ada tradisi unik, yaitu apa? Puasa setiap hari Senin dan Kamis. Selama ini Sandi hanya tahu puasa di bulan Ramadan saja. Jadi dia merasa seperti ikan yang tersesat di daratan ketika melihat teman-temannya berpuasa. Sekarang speaking dulu ya. Ayo, tepuk semangat. Belum konsentrasi, Bapak akan mengecek dulu ya. Coba ikuti gerakan Bapak ya. Kalau Bapak bilang kepala, maka memegang kepala. Kalau Bapak bilang telinga, maka anak-anak semuanya memegang telinga. Kalau Bapak bilang hidung, maka pegang hidung. Kepala, hidung, telinga, kepala, hidung. Ah, nggak konsentrasi ya. Sekali lagi. Nggak konsentrasi. Sekali lagi. Kepala, hidung, telinga, kepala, telinga, hidung, kepala, hidung. Tepuk tangan, tepuk sama ya. Ya, masih ada konsentrasinya ya. Aduh, masih ada konsentrasinya. Masih semangat. Selanjutnya, Bapak akan menugaskan kalian tugas kelompok ya. Tugas kelompok yaitu memecahkan tentang kasus yang ada di video ini. Silakan sekarang berbagi kelompok. Silakan semuanya ke depan dulu untuk mengambil bagian kelompok kalian. Ayo ke depan semuanya, ayo. Silakan tunjuk dulu nomor-nomor kelompoknya. Nah, duduk lagi, ayo. Sekarang silahkan berbagi kelompok, ya, sesuai dengan yang sudah dibagikan oleh Bapak. Silakan berbagi kelompok, silakan dibagikan kelompoknya. Mejanya di 3 kelompokan. Ayo, anak-anak yang Bapak banggakan, kita akan mengerjakan LKPD ya di kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1, mana kelompok 1? Ini Bapak 2 ya, kasih 2 ya. Ya. Nah, kelompok 2 mana? Kelompok 2 mana? Ya. Ini kelompok 2. Bukunya dikeluarkan, bukunya boleh. Buku tulisnya silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 3 yang mana? Nah, kelompok 3. Bapak setiap kelompok kasih 2 ya. Di sini sudah ada materinya. Tugasnya adalah silakan buat ringkasan. Pertama, membuat ringkasan sesuai kelompoknya masing-masing. Yang kedua, buat 5 soal pilihan ganda beserta jawabannya. Kemudian membuat 5 soal esai ya, 5 soal dengan jawabannya secara ringkas ya. Silakan bekerja dengan kompak. Bapak akan menilai kekompakannya. Bekerja sama semuanya ya dengan cara yang semangat ya, dengan cara kolaboratif. Silakan dibuka ya. Boleh mengambil dari internet ya, boleh. Nah, lihat boleh dari internet ya. So, lihat nih. Ya,
Ya, di belakang laptop. Screenshotnya. Ya, ya, ada. Ya. Silakan, ayo dengan semangat, ya. Sesuai dengan tugasnya kelompoknya masing-masing. Nah, ada kesulitan, Bapak bisa membantu. Ya, bagus. Udah berapa persen nih selesainya? 70% ya. Tangkap apa ini? Nah. Apa? 10 saja. Ya. Baik, anak-anak semuanya sudah selesai mengerjakannya. Ya. Silakan perwakilan dari kelompoknya masing-masing untuk menampilkan hadis, mengumpulkan hasil diskusinya, mempresentasikannya. Oh, kelompok berapa dulu, Cung? Ayo. Ya. Satu. Siapa lagi? Ya. Kelompok Pak? Satu. Ya. Ayo. Bapak akan pilih kelompoknya dulu ya. Ayo ke depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Menampilkan hasil diskusi kelompok berapa? Kelompok 2. Ketentuan puasa sunnah. Seorang saja. Cara melaksanakan puasa sunnah sama dengan puasa wajib pada umumnya. Ya. 2. Niat puasa sunnah harus dilakukan sebelum fajar. Niat puasa sunnah bisa dilakukan di siang hari sebelum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. 3. Jika diundang oleh tamu untuk makan puasa sunnah dianjurkan untuk dibatalkan. Biasa. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nomor 1. Apa yang membedakan antara puasa sunnah dan puasa wajib? A. Niat. B. Sahur. C. Berbuka. D. Menahan diri dari hal yang membatalkan. Jawabannya benar tidak? Jawabannya benar. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akan menyampaikan hasil diskusi kelompok berapa? kelompok 1. Puasa Senin Kamis. Puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis setiap minggu. Puasa ini dianjurkan karena Nabi Muhammad SAW mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan puasa sunnah. Seorang muslim dapat lebih meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Anak-anak yang Bapak banggakan, alhamdulillah kalian semua sudah berdiskusi dan sudah menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok masing-masing dengan penuh semangat, penuh ceria. Bapak akan menyampaikan umpan balik dan penguatan materi. Pengertian puasa sunnah, boleh dibaca sama-sama. Puasa sunnah adalah ibadah puasa yang tidak diwajibkan, tetapi sangat dianjurkan dalam Islam untuk mendapatkan keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa sunnah itu tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan, dan yang melaksanakannya mendapat pahala. Anak-anak yang Bapak banggakan, sekarang waktunya asesmen ya, dengan pakai kuis. Silakan dilihat di laptop yang sudah Bapak siapkan. Silakan dibuka ya. Ayo, jaringannya buka. Nah, yuk. Yuk. Ya.
Anak-anak semuanya yang Bapak banggakan, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktunya refleksi ya. Apa yang kamu rasakan setelah belajar hari ini? Mendapat ilmu? Apa kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini? Tentang puasa sunnah. Anak-anak yang Bapak banggakan, siapa yang mau melaksanakan puasa sunnah? Ya, puasa sunnah sangat banyak manfaatnya, yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, untuk pelajaran selanjutnya yaitu tentang penjelasan ibadah haji ke Baitullah. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.